Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Nukman. Anak-anak, untuk hari ini masih di tema 1, subtema yang kedua, PP yang keempat. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Kira-kira bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut dan bagaimana contoh-contoh kebersamaan yang ada di lingkungan kita? Mari kita gali lebih jauh. Dengan kerjasama, maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik. Seperti apa ya bentuk kerjasama yang lain itu? Anak-anak, tahu nggak kalau gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk tabel? Hal tersebut bertujuan agar kalian lebih mudah memahami sebuah teks. Bacalah teks berikut dengan cermat ya. Kemudian mari kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang nantinya akan kita tulis di sebuah tabel. Anak-anak, mari kita baca teks berikut. Anak-anak juga bisa lihat pada halaman 110. Kita mulai ya. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Itulah paragraf pertama pada teks ini. Kira-kira mana yang termasuk gagasan pokoknya, anak-anak? Jika melihat teks tersebut, maka gagasan pokoknya adalah menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ya, terletak di akhir paragraf. Selanjutnya, paragraf yang kedua. Pagi-pagi, hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Ya, anak-anak, kira-kira mana yang termasuk gagasan pokoknya? Ya, untuk paragraf yang kedua, gagasan pokoknya masih terletak di akhir paragraf, yaitu perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Siang hari, sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin, Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat duhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menghalang untuk bekerja sama. Ya, anak-anak, kira-kira di paragraf yang ketiga ini mana gagasan pokoknya? Ya, kalau melihat paragraf yang ketiga ini masih seperti paragraf sebelumnya.
yaitu gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf, yakni perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Itulah dari beberapa paragraf dan kita sudah menentukan gagasan pokoknya. Anak-anak kemudian bisa melanjutkan, ditulis gagasan pokoknya di tabel dan dicari juga gagasan pendukungnya pada halaman 111. Anak-anak, masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya dalam bekerja sama. Berikut ini adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat sekitar kita. Di antaranya ada ronda malam, kerja bakti, gotong royong, dan lain-lain. Anak-anak, kerjasama juga dapat kita lakukan di kelas. Seperti contoh, 1. Piket kelas, 2. Mengumpulkan sumbangan, 3. Mengerjakan tugas kelompok, dan masih banyak lagi kerjasama-kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan kita dan di keluarga kita dan lain sebagainya. Untuk tugas di rumah, anak-anak silakan dikerjakan halaman 113, yaitu mencari contoh-contoh kerjasama yang ada di lingkunganmu. Tulis di buku masing-masing. Anak-anak, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Nukman bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.